Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Baik, sehat semua? Amin, puji Tuhan. Saya Amos Reno Ardi, Bapak Ibu Saudara senang sekali bersyukur bisa menyapa Bapak Ibu Saudara semua dalam kesempatan peribadahan ini. Saya berasal dari Purwokerto. Ada yang asalnya sama dengan saya. Tadi pagi ternyata ada jemaat yang asalnya dari Purwokerto juga, Bapak Ibu Saudara ya. Purwokerto itu salah satu kota di Kabupaten Banyumas dan bagian dari satu kabupaten di antara 5 kabupaten yang termasuk suku Jawa Banyumasan, Bapak Ibu Saudara. Dan suku Jawa Banyumasan ini adalah salah satu suku yang terabaikan, Bapak Ibu Saudara ya, karena di sana orang percaya belum ada 1% dari seluruh penduduk yang ada. Kalau Bapak Ibu Saudara mengingat barangkali salah satu hal yang menarik dari suku ini adalah bahasa ngapak Bapak Ibu ya. Ada yang pernah dengar bahasa ngapak? Ini kalau orang ada Bapak Ibu Saudara ketemu sama orang terus ngomongnya blekutuk begitu ya. Itu orang Banyumas Bapak Ibu Saudara ya. Dan saya dengar ini termasuk Jakarta Selatan ya Pak Yung. Ya ada anak Jaksel, ada gaya bahasanya sendiri begitu. Dan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ada TikToker atau selebgram yang memperkenalkan ya dua bahasa ini jadikan satu. Jadi paksel, ngapak, jaksel begitu. Bagaimana itu bahasanya? Bapak Saudara searching sendiri ya di media sosial ya. Dan saya hari ini tidak akan berkhotbah dengan gaya bahasa itu. Nanti Bapak Saudara tidak mengerti begitu ya. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Yung Tikyuk, pada Bapak Pendeta Jonathan Parsetia juga, dan juga kepada segenap pengurus gereja Petra Indonesia yang memberikan kesempatan kepada saya siang hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan. Ini satu kesempatan yang baik, Bapak Ibu Saudara semua, pengurus dan jemaat gereja Petra Indonesia telah menjadi berkat untuk kami hamba-hamba Tuhan yang melayani suku Jawa Banyumasan ini. Terima kasih atas hati yang tercurah, doa yang tulus buat kami dan juga perhatian yang nyata. Sangat memberkati kami dan kiranya Tuhan juga meneguhkan bahwa apa yang Bapak Ibu berikan dan layankan kepada kami berdampak bagi pelayan Tuhan, karya Tuhan di tengah suku ini. Amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan siang hari ini kita meneruskan rangkaian khotbah tentang perumpamaan. Dan saya mengajak kita untuk siang hari memperhatikan satu bagian firman Tuhan dari Matius 18. Mari kita membukanya bersama-sama. Matius 18 ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-35. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara bergantian. Kaum pria akan membaca ayatnya yang ke-21 atau ayat yang ganjil. Dan kaum perempuan akan membaca ayat yang genap, 22 dan seterusnya. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Mari para pria kita memulainya 2-3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya.
Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Melihat itu, kawan-kawannya yang sangat sedih, lalu ia menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Bersama-sama, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Sampai sedemikian Bapak Ibu Saudara pembacaan firman Tuhan. Yang berbagi adalah saya dan Bapak Ibu Saudara yang membaca, merenungkan, dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi di awal Bapak Ibu Saudara kita diingatkan dengan satu peristiwa yang menimpa saudara kita yang rumah ibadahnya harus ditutup. Itu peristiwa yang masih sangat hangat dan kita bisa mengingat di waktu yang lalu ya Bapak Ibu Saudara ya, peristiwa perusakan rumah retret di Sukabumi juga telah menggocok hati saya dan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana tidak Bapak Ibu Saudara, karena di sana kita melihat ada yang namanya kebencian. Pengerusakan itu juga nyata terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita mendengar membaca berita setelah peristiwa itu terjadi, pemilik rumah retret yang kemudian menerima bantuan dari gubernur 100 juta itu justru memperuntukkan dana itu untuk membangun rumah ibadah masyarakat setempat. Kita mengira itu akan menyiramkan air dingin, mendinginkan suasana yang terjadi. Tapi hati kita kemudian bergejolak lagi, kaget lagi ketika mendengarkan berita juga ada staf Kemenkumham yang akan mengajukan penangguhan terhadap 7 tahanan yang sudah ditangkap itu. Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang serupa semacam ini menjadi atau menambah rangkaian kasus toleransi di negara demokrasi ini. Dan juga membuat kita mengernyitkan dahi, bertanya dalam hati, bagaimana saya menghadapi hal semacam ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara mereka jauh dari kita posisinya. Tapi ketika kita menempatkan diri pada posisi mereka, saya kira kita juga akan bergumul. Kita membayangkan betapa takutnya anak-anak itu dikepung oleh banyak orang. Dan mereka harus bergumul lebih lagi. Saya harus meresponi ini dengan cara yang seperti apa. Saya harus memandang mereka yang menyerang saya ini dengan cara yang seperti apa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebencian memang sangat dekat dengan kehidupan kita. Sulit untuk kita hindari. Kalau kita tidak menjadi korban dari kebencian orang lain, kita pun bisa jadi menjadi pelaku yang membenci orang lain. Kita pikir kita tidak punya musuh ya, tapi belum tentu juga. Kita jadi orang yang tekun, orang yang berhasil, orang yang bertanggung jawab di tempat kerja. Kita menjadi orang yang berprestasi di kelas, di tempat kuliah. Itu saja orang akan sukarela memusuhi kita. Kalau tadi kita posisinya adalah sebagai korban, mari kita posisikan diri sebagai pelaku Bapak Ibu Saudara. Kalau kondisinya dibalik ya, maka kita akan berada di pihak orang yang menyimpan kebencian, menyimpan dendam, menyimpan kesalahan orang lain. Sampai kita menguntit orang, stalking ya media sosial orang itu ya. Kalau orang itu sedih kita gembira, kalau dia gembira kita sedih. Bayangkan ya, kalau orang yang kita benci itu kemudian kita dengar berita, dia kecelakaan. Kakinya patah satu. Bapak Ibu Saudara mau senang atau sedih?
Saya yakin Bapak Ibu akan sedih. Kenapa cuma satu, enggak dua-duanya? Bapak Saudara, ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam kehidupan kita, relasi kita itu kompleks, rumit. Itu sebabnya ada orang-orang percaya yang masih terjebak pada yang namanya menyimpan kebencian. Entah karena orang itu begitu gengsi sehingga tidak mau meminta maaf kepada saudaranya itu, kepada sesamanya itu. Atau dia tidak menemukan alasan, belum menemukan alasan yang kuat buat dia mengampuni, buat dia melepas kebencian, melepaskan keinginannya untuk menghukum orang itu. Karena itu saya mengajak kita hari ini untuk menelusuri ya, perikop yang sudah kita baca tadi, supaya kita nanti akan menemukan alasan-alasan apa. Dan alasan itu kuat, supaya saya dan Bapak Ibu Saudara tidak terjebak pada perasaan kebencian yang membelenggu kita semua. Saudara, mari pertama kita perhatikan di ayat yang ke-21, di sana ada kata kemudian. Tidak mungkin kalau saya khotbah tiba-tiba ngomong kata pertama adalah kemudian, tanpa ada embel-embel di depannya. Demikian juga bagian ini. Kita harus memperhatikan bagian yang sebelumnya, perikop sebelumnya Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi di sana? Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada para murid? Di bagian perikop sebelumnya Bapak Ibu Saudara, Yesus mengajarkan supaya kalau ya ada saudara berbuat dosa, panggil dia, tegur dia 4 mata. Kalau dia nggak mau berubah, nggak mau bertobat, panggil 1 saksi, ngomong bertiga. Kalau tetap tidak mau berubah, serahkan kepada jemaat. Yesus sedang mengajarkan tentang disiplin bagi orang percaya, orang Kristen yang tidak mau berubah. Bapak Ibu Saudara, tapi yang disoroti oleh Tuhan Yesus di perikop sebelumnya itu bukan pada jenis dosa yang dilakukan oleh orang itu. Tapi bagaimana para murid atau gereja meresponi perbuatan dosa itu. Saya pernah melayani di sebuah gereja, Pak Saudara, yang jemaat, salah satu jemaat yang setia beribadah di gereja tersebut adalah seorang waria. Ya, seorang waria oleh beberapa orang terlihat, mohon maaf, mungkin kok gereja mau terima ya, begitu ya, seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu ya, tanpa ada maksud apapun. Tapi saya melihat di gereja ini mereka menerima orang tersebut, jemaat tersebut beribadah di gereja itu, ikut ibadah. Tetapi pilihan untuk menjadi LGBT itu adalah hal yang berbeda. Maksud saya begini Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi kan ada orang yang berpikir, oh orang itu memang pagi ibadah tapi malam masih stay di pangkalan. Kalau gitu ngapain ibadah gitu kan. Loh tunggu dulu, ini ada orang yang mau ibadah. Masa kan gereja menolak? Apakah demikian seharusnya gereja? Tentu saja tidak. Tetapi apakah juga gereja hanya cukup melihat, oh jemaat itu hadir di gereja tanpa mau tahu alasan dia kenapa masih mangkal. Artinya Bapak Ibu Saudara, dalam disiplin gereja ini kita melihat bahwa penerimaan di satu sisi, disiplin gereja dan pelayanan pastoral di sisi yang lain, sementara penolakan sama sekali tidak menjadi opsi. Jadi saya kira ketika Petrus ya waktu itu mendengarkan ajaran Yesus itu, dia mulai ngerti begitu ya. Dia mulai paham ternyata kalau ada saudara yang bersalah, berbuat jahat kepada saya atau dia berdosa, ternyata hukuman itu bukan segala-galanya. Hukuman itu bukan yang paling akhir. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita perlu merenung-renungkan akan hal ini begitu ya. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, berbuat dosa, menyakiti kita, kita kepengen membalas dia. Tapi ternyata penghukuman itu bukan segala-galanya. Bukan yang terakhir. Bukan opsi yang paling terakhir. Bapak Ibu Saudara, Corrie ten Boom, seorang pembuat jam asal Belanda. Dia seorang penulis yang terkenal, pembicara yang terkenal.
Pada waktu hidupnya Bapak Ibu Saudara di zaman Perang Dunia II, dia bersama dengan keluarganya banyak menolong dan menyembunyikan orang-orang Yahudi yang terancam oleh Nazi. Satu kali mereka ketahuan dan ditangkap Bapak Ibu Saudara, mereka dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi. Berbeda dengan kamp-kamp konsentrasi yang lain yang terliput oleh fotografer, oleh wartawan, tapi kamp ini tidak ada sama sekali jejaknya. Sehingga tak terbayangkan kondisi penganiayaan dan tekanan yang dialami oleh Corrie ten Boom ini. Suatu kali ketika dia berjumpa dengan seorang pria yang tidak asing, yang tidak lain adalah orang yang ada menyiksa dia selama di kamp konsentrasi itu. Dia begitu bergumul, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dia mengampuni orang yang begitu kejam yang ada di hadapan dirinya. Mari kita mendengarkan dan melihat kesaksian dari Corrie ten Boom ini melalui tayangan video berikut ini. It was some time ago that I was in Berlin. And there came a man to me and said, Mr. Boom, I am glad to see you. Don't you know me? And suddenly I saw that man. That was one of the most cruel overseers, guards, in the concentration camp. And that man said, I'm now a Christian, I have found the Lord Jesus. I read my Bible and I know that there is forgiveness for all the sins of the whole world, also for my sins. I have forgiveness for the cruelties I have done. But then I have asked God grace for an opportunity that I could ask one of my very victims forgiveness. And Fräulein ten Boom wants him here forgiven. Will you forgive me? And I could not. I remembered the suffering of my dying sister through him. But I was not able, I could not, I could only hate him. And then I took one of these beautiful texts, one of these boundless resources, Romans 5:5. The love of God is shed abroad into our hearts through the Holy Spirit who is given to us. And I said, thank you, Jesus, that you have brought into my heart God's love through the Holy Spirit who is given to me. And thank you, Father, that your love is stronger than my hatred and unforgiveness. That same moment, I was free. And I could say, brother, give me your hand. And I shook hands with him. And it was as if I felt God's love stream through my arms. You never touch so the ocean of God's love as that you forgive your enemies. Bapak Ibu Saudara, mengampuni adalah keputusan saya dan Bapak Ibu Saudara. Menuntut keputusan kita secara pribadi. Sebagaimana yang kita secara pribadi inginkan juga pada awalnya mungkin, saya ingin hukum orang itu, saya ingin balas orang itu, begitu ya. Seandainya mari kita berandai-andai. Kalau kita berhasil membalas mereka. Kalau kita berhasil membalas bahkan 10 kali lipat dari apa yang dilakukan kepada kita. Apakah semuanya akan beres? Apakah saya dan Bapak Ibu akan betul-betul merasa lega? Saya kira kok enggak ya. Kita pikir yang beres itu ternyata kita masih begitu bergumul. Ternyata saya juga belum beres. Corrie ten Boom Bapak Ibu Saudara menunjukkan kepada kita. Dia mengambil keputusan itu. Bukan hanya melepaskan hak untuk tidak menghukum orang itu. Tapi supaya dirinya juga tidak terhukum, tidak menderita ketika dia memegang kebencian itu, kepahitan itu. Dia lepaskan pengampunan. Sehingga Bapak Saudara, solusi dari kebencian memang bukanlah hukuman, tapi belas kasih. Solusinya bukan menjatuhkan hukuman yang setimpal, tetapi pengampunan. Masih di ayat yang ke-21, mari kita perhatikan lagi apa yang menarik di bagian ini Bapak Ibu Saudara.
Tadi setelah Petrus berpikir, oke Tuhan saya harus nasihati, tegur saudara saya, begitu ya. Tapi bagaimana kalau dia berulang kali menyakiti saya? Kalau dia berbuat dosa terus menerus, sampai kapan saya harus berbelas kasih? Tuhan, sampai kapan aku harus mengasihi saudaraku? Sampai 7 kali kah? Sini Petrus luar biasa ya. Dia memberikan opsi kepada Tuhan Yesus. 7 kali kah? Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara kalau yang punya anak kecil ya, punya anak kecil sebagai bapak atau ibu, sebagai embah, sebagai kakek, nenek begitu ya. Ketika cucu kita atau anak kita yang kecil itu melakukan satu hal yang tidak seharusnya dilakukan, berapa kali Bapak Saudara akan menghitung? Sampai 7 kali seperti Petrus? Biasanya sampai berapa? 3 ya? Sepakat 3? 3 itu pun piring cantik sudah terlempar ya. Sampai 3. Saya kira kalau kita tanya sama di orang-orang di Afrika Selatan juga jawabannya akan sama ya. 3. Pada umumnya seperti itu. Budaya kita mengatakan seperti itu. Kalau lebih dari 3 kali tidak ada pengampunan bagimu. Demikian juga di zaman itu Bapak Saudara, rabi-rabi Yahudi mengajarkan kesalahan yang keempat tak pantas untuk diampuni. Jadi jawaban Petrus ini, pertanyaan Petrus sudah mengandung jawaban yang melampaui kebiasaan pada waktu itu, melampaui budaya pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tidak perlu menuduh Petrus terlampau panjang, terlampau jauh Bapak Ibu Saudara ya, karena kita perhatikan ada kata saudaraku di sana. Karena memang kalau kita perhatikan dalam dinamika kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, bisa jadi kita memang lebih mudah memberikan pengampunan kepada orang asing ya. Kalau orang asing, Bapak Saudara di Jakarta ini kan macet ya. Kalau di klakson tiba-tiba di belakang, ya udah biasa gitu ya. Udah memang ini jalannya macet begitu kan. Udah biasa begitu. Kan itu orang asing dan gak peduli itu siapa. Tapi kalau yang menyakiti kita adalah saudara, orang yang dekat dengan kita. Suami kita bahkan, atau istri, anak kita, orang tua kita, sahabat kita. Bagaimana? Orang yang dengannya kita memiliki kedekatan emosional. Kita terikat dengan mereka. Di awal saya pelayanan di Purwokerto, Bapak Ibu Saudara, saya tiap pagi itu jalan pagi. Ya. Jalan pagi dan saya melewati satu rute yang melewati satu rumah jemaat. Dan jemaat itu sudah lanjut usia. Tidak memiliki suami dan tidak memiliki anak. Jadi hidup sendirian Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya sering mampir atau hanya sekedar menyapa dari luar pas melihat beliau lagi di halaman. Bulan berikutnya saya mengubah rute. Saya lewat gang lain. Dan itu juga sekitar sebulanan Bapak Ibu Saudara. Lalu kami ketemu. Waktu ketemu jemaat ini bilang sama saya, Pak Amos berubah ya sekarang ya, gitu ya. Sudah nggak pernah mampir gitu ya, Pak Amos sudah nggak kenal ya dengan saya ya, begitu. Tapi saudara kita perhatikan akan hal ini ya. Kenapa saya ceritakan hal ini? Untuk menunjukkan kepada kita, seiring dengan perhatian, seiring dengan relasi yang kita bangun dengan saudara kita akan dianggap dekat, kita akan dianggap istimewa. Ya saya tahu ini Pak Pendetanya kok ketika diperhatikan ya merasa berharga dong begitu kan ya. Saya paham hal itu. Begitu juga dalam kehidupan kita. Semakin kita dekat dengan orang itu, kita semakin terikat dengan orang itu, kita memiliki ikatan emosional dengan orang itu. Dan sadar atau tidak sadar kemudian akan banyak mulai ada tuntutan. Tuntutannya semakin banyak, kamu harus ini kayak gini, harus kayak gitu. Tuntutannya semakin banyak. Dan ketika tuntutannya semakin banyak, ada satu hal yang tidak dipenuhi. Kita kecewa lagi, berkali-kali, sampai timbul kebencian. Ini terjadi dalam konteks saudara itu. Orang terdekat itu, yang memiliki ikatan dengan kita itu, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara,
konteks kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara adalah yang seperti ini. Berapa kali kita harus mengampuni orang itu, orang yang selamanya Bapak Ibu Saudara hidup dengan kita. Kalau tadi pandangan dunia mengajarkan kita mengampuni 3 kali saja, tapi apakah ini memberikan opsi supaya kita sah berkata, oke, saya nggak hidup sama kamu, saya juga bisa survive. Saya nggak ada punya teman seperti kamu, saya juga bisa, saya nggak ada rugi apa-apa. Apakah demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Dan kita perlu berhati-hati akan hal ini. Konteks kehidupan kita memiliki keterikatan dengan sahabat kita, keluarga kita, rekan sepelayanan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan dalam relasi yang penuh dinamika itu, ada orang yang kemudian memilih melarikan diri. Oke, saya cabut dari tempat ini, saya akan cari mulai lagi di tempat yang lain. Padahal di tempat yang itu juga dinamikanya sama. Ada orang yang memilih melawan. Oke, kita perang. Maka kemudian gereja menjadi tempat konflik. Rumah menjadi tempat pertikaian suami istri, Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita harus memilih pada opsi yang ketiga. Apakah itu? Mengampuni, mengasihi, berbelas kasih, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara juga mengalami ya dinamika relasi keterikatan itu. Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, 3 tahun ya dia berjalan sama-sama orang yang sama. Ya. Dia tiap waktu melihat ada selusin wajah yang sama ya. Di sekitar meja, ketika mereka jalan, ketika mereka berkunjung ke rumah-rumah, ya, ketika mereka melakukan pengajaran dan seterusnya, Pak Saudara. Yaitu mereka 12 murid itu. Pertanyaannya begini, bagaimana ya Yesus tetap sayang sama mereka? Bagaimana ya Yesus bisa tetap sayang kepada mereka? Yesus, kenapa pertanyaan ini muncul? Karena Yesus bukan hanya harus menerima keanehan-keanehan mereka yang tidak kelihatan itu, tapi juga harus bertahan menerima kelemahan-kelemahan mereka yang tak terungkapkan. Yesus tahu Bapak Ibu Saudara Petrus akan mengkhianatinya. Yesus tahu ya orang-orang ini para murid akan bertengkar memperebutkan siapa yang terbesar di antara mereka. Bahkan beberapa hari sebelum dia mengalami kematian. Bagaimana Bapak Ibu Saudara Yesus mampu mengasihi orang-orang yang sulit untuk disayang ini. Dan kita bersyukur dalam kemahatauannya Bapak Ibu Saudara. Dalam kemahatauannya ketika di ruang atas itu mereka perjamuan kasih yang terakhir. Ada 12 kaki dan tidak ada satupun kaki yang dilewatkan oleh Tuhan Yesus. Semuanya dibasuh. Tidak ada yang terlewat satupun. Sekalipun beberapa menit kemudian Yudas pergi. Beberapa jam kemudian Petrus menyangkali Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kasih karunia. Ini adalah anugerah yang tidak pantas tapi diberikan Yesus kepada para murid, kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi dari sini kita kembali melihat ada alasan yang kuat untuk kita mengampuni. Kebencian itu adalah hasil dari dosa. Tapi pengampunan adalah hasil dari kasih karunia. Setiap kita yang dikuasai oleh kasih karunia pasti rindu memberikan pengampunan. Melampaui batasan pandangan dunia ini. Mengampuni terus dan mengampuni terus. Dan yang ketiga, mari saya mengajak kita untuk membaca bagian ini bersama-sama lagi. Ayat yang ke-24, Bapak Ibu Saudara, kita baca 2-3. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhitung 10.000 talenta. Ayat yang ke-27, 2-3. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Bapak Ibu Saudara,
Kita berpusing-pusing sedikit ya. Kita main hitung-hitungan dulu ya. Hutang dari hamba ini adalah berapa tadi Bapak Ibu? 10.000 talenta. 1 talenta kalau ditimbang atau menurut ukuran berat itu adalah antara 26 sampai 38 kilo. Tergantung yang ditimbang itu apa. Bisa emas, bisa perak, bisa perunggu dan seterusnya benda-benda yang lain. Dan setiap 1 talenta dari benda itu akan memiliki nilai yang berbeda. Karena bendanya berbeda. Lalu apa arti 10.000 talenta ini Bapak Ibu Saudara? Ibarat kita di zaman sekarang ada mengenal nominal-nominal ya. Ada rupiah itu ada 1.000-an, 10.000-an. Ada kemudian 100 ribuan, ada 1 juta, di atasnya lagi ada berapa? 1 miliar, di atasnya lagi? Triliun, di atasnya triliun? Pokoknya kalau sudah liun-liun itu Bapak Saudara sudah terlampau banyak. Bahkan tak terhitung Bapak Ibu Saudara. Artinya di sini penggunaan kata 10.000 ini menunjukkan satu jumlah yang tak terhitung Bapak Ibu Saudara. Jumlah yang sangat banyak. Kalau kita konversikan atau kita, kalau tadi kan ukuran berat ya. Sekarang coba dalam ukuran uang Bapak Saudara. 1 talenta itu kalau Bapak Saudara lihat di kamus di Alkitab di bagian belakang. Bapak Saudara akan menemukan 1 talenta itu jumlahnya adalah sama dengan 600 dinar. 6.000 dinar ya. 6.000 dinar. 1 dinar merupakan upah buruh 1 hari kerja. Kalau 1 tahun buruh itu bekerja kurang lebih 300 hari. Kenapa kok 300 hari? Karena banyak liburnya Bapak Ibu ya. Karena beberapa bulan yang lalu kita banyak libur tanggal merah ya. Maka dalam setahun buruh itu mendapat 300 dinar. Nah sekarang begini Bapak Ibu. Kalau seandainya 1 buruh hutangnya 1 talenta yang sama dengan 6.000 dinar itu. Berarti kalau dia harus bayar hutang butuh berapa tahun? 20 tahun. Betul. 20 tahun. Nah kalau 10.000 talenta berapa tahun? 200.000 tahun. Ini waktu yang sangat panjang. Berapa generasi di sana? Artinya dia menunjukkan satu hutang yang sangat besar. Sangat besar Bapak Ibu Saudara. Sehingga si hamba itu bilang sama si tuannya, si rajanya, Tuan sabarlah dahulu. Saya janji akan lunasi hutang saya. Saudara kita perhatikan apa yang diminta oleh si hamba ini Bapak Ibu Saudara. Apakah hamba ini meminta penghapusan hutang? Tidak ya. Dia tidak minta penghapusan hutang. Yang dia minta adalah perpanjangan waktu. Tetapi yang diberikan oleh si tuan itu, Bapak Ibu Saudara, oleh karena tadi dikatakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan itu. Maka dia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Yang diminta perpanjangan waktu, tapi yang diberikan adalah penghapusan hutang. Pembebasan dari hukuman. Anak istrinya harusnya dijual sebagai budak. Buat nyicil Bapak Ibu Saudara. Tapi hal itu pun tidak terjadi. Jadi si Tuhan ini memberikan yang melampaui apa yang diminta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ketika si hamba ini yang sudah diampun itu dia jalan ketemu sama temannya. Yang hutangnya cuma 100 dinar. Lalu apa yang dilakukan? Dia paksa, bayar hutangmu. Enggak ada alasan. Dia penjarakan temannya itu sampai dia melunasi hutangnya. Bapak Ibu Saudara, bayangkan ya, dia tetap penjarakan temannya itu gara-gara 100 dinar padahal dia sudah terima 60 juta dinar. Kurang ajar enggak? Masuk akal enggak Bapak Ibu Saudara? Keterlaluan enggak? Bapak Ibu Saudara, ini yang kemudian membuat kita mengerti
Rasa benci dan tidak mau mengampuni itu juga tidak masuk akal. Karena kita sudah terima pengampunan yang begitu besar dari Tuhan, tapi kita tidak mau melepaskan pengampunan sekecil saja pada orang lain. Pada sesama kita, pada saudara kita, bahkan kepada orang terdekat kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita terus terang, dosa kita di hadapan Tuhan jauh lebih besar daripada dosa orang lain, kesalahan orang lain kepada kita. Saya pernah praktek, Bapak Ibu Saudara, praktek pelayanan di kota Blitar. Satu kali saya waktu pertama kali datang ke sana, saya mengetok pintu pastori, kemudian melihat ada seorang bapak yang duduk di kursi begitu ya. Dan sebelumnya saya mendapat informasi dari dosen pengutus saya kalau hamba Tuhan di gereja tersebut mengalami keterbatasan. Jadi dalam pengalaman pelayanannya, bapak ini mau pulang pelayanan, mau menyeberang begitu ya, kemudian ditabrak pick up dari belakang, sehingga celaka, syaraf kepalanya terganggu. Sehingga dia tidak bisa jalan dengan baik, dia tidak bisa berbicara dengan baik, bahkan juga tidak bisa mengontrol proses ekskresi dalam tubuhnya. Sehingga dia, mohon maaf, buang air kecil, buang air besar itu tidak terkontrol, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya depan rumah, depan pintu itu sebenarnya saya sudah mencium aroma yang tidak sedap, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi karena saya tidak tahu bahasa yang beliau sampaikan kepada saya, sementara saya mau memperkenalkan diri sebagai mahasiswa begitu ya, mahasiswa praktek, kemudian saya mohon izin, Pak, saya mohon izin masuk. Saya masuk, kemudian Bapak itu menyodorkan tangannya, saya juga mau menyodorkan tangannya, mau salaman, Pak Ibu Saudara. Dan saya melihat, mohon maaf, di tangannya ada benda lain, Bapak Ibu Saudara ya. Yang mungkin Bapak Ibu sudah mulai terbayangkan akan hal ini begitu ya. Tapi kemudian saya hampir menarik tangan saya. Tapi kemudian saya salaman. Saya Amos Pak, dari Malang, mau pelayanan di sini. Pikiran saya sederhana, setelah saya salaman, kenapa saya mau salaman? Karena tangan saya juga kotor. Gitu. Lalu yang kedua, nanti saya bisa cuci tangan sampai bersih. Bapak Ibu Saudara, kalau kita atau saya berpikir salaman atau tidak, ya begitu ya. Itu bisa membuat saya mengambil keputusan yang saya akan sesali seumur hidup. Mengapa? Karena salaman itu begitu berkesan buat saya. Karena selama 6 bulan pelayanan berdinamika bersama dengan mereka di gereja ini. Saya melihat, ternyata di balik keterbatasan hamba Tuhan ini, dia punya seorang istri yang setia kepada Tuhan. Istrinya yang melanjutkan pelayanan beliau di tengah gereja yang begitu sederhana, jemaatnya juga sederhana, petani semua Bapak Ibu Saudara. Dan tiap minggu satu kali ibadah persembahan mereka hanya 80.000, 110.000, 120.000. Tapi dia setia. Bahkan anaknya satu-satunya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, melayani penuh waktu. Udah lulus dari STT saat. Saudara, ketika saya menempatkan diri, mengingat akan salaman itu, antara tangan saya yang kotor dengan tangannya yang mungkin secara manusia dia lebih kotor. Ibarat saya mau yang tangan saya kotor ini, Saudara, bisa mengatakan dia lebih kotor, tidak layak gitu, Saudara. Tapi kemudian saya menyadari di hadapan Tuhan kami sama-sama kotor. Dan tangan Tuhan yang bersih itu mengulurkan tangan kepada kami. Saudara, mari kita renungkan hal ini. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara bergumul untuk mengampuni, melepaskan pengampunan, mengasihi orang yang mungkin tidak terlalu jahat-jahat banget lah begitu ya. Tapi yang kesalahannya itu sering kita lupakan, udahlah dimaklumi aja. Padahal hati kita gak beres. Tangannya kotor, tangan kita juga kotor. Seharusnya gak apa-apa lah tangan kotor sama tangan kotor samaan begitu kan ya. Karena kalau kita bandingkan dengan tangan Allah yang bersih itu, tangan Allah yang suci, yang benar, yang kudus itu Pak Saudara, menjangkau saya dan Bapak Ibu Saudara, merangkul,
menjabat kita dengan begitu eratnya, Bapak Saudara. Maka yang kotor dan kotor ini tidak ada artinya. Karena dua-duanya sudah dirangkul, didekap, dijabat oleh tangan Allah yang suci itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, mohon maaf, bukan saya tidak simpatik dengan pengalaman Bapak Ibu Saudara yang mungkin itu begitu menyakitkan, begitu dalam saya terluka. Saya pun mengalami hal yang serupa, mungkin derajatnya berbeda. Tapi kalau kita memiliki pengalaman yang serupa, maka ya Bapak Ibu Saudara, kita juga mengalami uluran tangan yang serupa daripada Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, ketika tangan Tuhan menjabat kita, itu mengajarkan kepada kita Bapak Saudara bahwa pengampunan itu dimulai dari kesadaran akan keberdosaan diri kita di hadapan Allah yang Maha Kudus. Bukan tentang orang lain di depan kita. Kalau kita masih terlalu sulit mengampuni, bisa jadi memang kita salah fokus seperti Petrus yang salah fokus juga. Dia menghitung kesalahan saudaranya sehingga dia bertanya sampai berapa kali. Tapi firman Tuhan hari ini menerangi saya dan Bapak Ibu Saudara, mengarahkan kita untuk mengalihkan ya pertanyaan. Dari seberapa atau berapa kali kamu berdosa kepada saya, kepada pertanyaan seberapa besar saya telah menerima pengampunan dari Tuhan. Kalau kita bertanya dengan benar, maka kita akan lebih mudah melepaskan pengampunan. Kalau tidak, maka kita akan sulit juga. Kebencian itu akan terus bercokol dan membelenggu kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merasakan sakit, merasakan begitu pedih dalam hati oleh karena perlakuan saudara kita sesama kita. Sesakit itulah yang Kristus tanggung ketika dia menjangkau saya dan Bapak Ibu Saudara. Sakit itu pula. Kalau kita merasa bahkan, apakah Tuhan peduli? Bukankah tadi kita sudah menyatakan, memujikan bersama-sama Allah peduli. Allah mengerti. Kita bisa mempercayakan hati kita, perasaan kita kepadanya. Gak ada satupun perasaan yang tidak pernah dirasakan oleh Kristus. Yang tidak bisa dia tanggung, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bisa mempercayai hatinya. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara percaya akan kasihnya, percaya akan kasih karunia-Nya, maka saudara kita juga akan percaya pada kasih kita kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk dia. Demonstrasi kasih Allah adalah ketika kita masih berdosa, Bapak Ibu Saudara. Kristus telah mati bagi kita. Dia tidak mati bagi kita karena dia melihat, saya orang baik, kita orang baik. Bukan. Atau karena kita telah mencapai standar Allah. Tidak, bukan. Kristus mati ketika kita semua dalam kondisi tidak layak. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Yesus menawarkan kasih karunia tanpa syarat. Maka saya dan Bapak Ibu Saudara dipanggil juga untuk menyatakan kasih karunia, belas kasih yang tanpa syarat juga bagi saudara kita, bagi sesama kita. Belas kasih Kristus mendahului kesalahan-kesalahan kita. Maka belas kasih kita juga mendahului kesalahan orang lain kepada kita. Saya yakin, saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara masing-masing mengimani, mengiyakan dan berjuang untuk melakukan firman Tuhan hari ini. Bahwa saudara bukan hanya akan memperoleh damai sejahtera dalam hati yang melampaui segala akal itu. Tapi kita semua akan bertumbuh. Gereja Petra Indonesia ini akan bertumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih karunia. Amin Bapak Ibu Saudara.